kami dari kelompok 1 dengan materi OPEC. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aura Putri Sakinah dengan nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah berdirinya OPEC. Hai semuanya, nama saya Hana Zabrina dari kelas 12 IPA 1, absen 19. Di sini saya akan menjelaskan pendiri OPEC, tujuan dari OPEC, dan prinsip dari OPEC. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kamila Syifa Maulida dari 12 IPS 1 absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat OPEC dan syarat penting untuk keanggotaan dalam OPEC. Halo, nama saya Nurfa Rafifah, absen 26. Saya akan menjelaskan peran Indonesia dalam OPEC dan juga hambatan Indonesia selama menjadi anggota OPEC. Perkenalkan, nama saya Raskila Asya dari 12 IPS 1 absen 32. Saya akan menjelaskan tentang anggota OPEC dan keuntungan bagi Indonesia bergabung dengan OPEC. Hai semua, perkenalkan nama Purwin Puspita Sari dari 12 IPS 1. Aku kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai hasil dari pembentukan OPEC. Pengertian OPEC. OPEC merupakan singkatan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries. OPEC termasuk ke dalam organisasi global. OPEC ini merupakan sebuah organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi yang bertujuan untuk menegosiasi masalah-masalah terkait produksi, harga, serta hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Sejarah atau latar belakang OPEC. OPEC berdiri pada tanggal 14 September tahun 1961 di Baghdad, Irak. Di awal pembentukan OPEC, organisasi ini memiliki anggota 5 negara produsen minyak terbesar di dunia. Yang pertama yaitu ada Irak, kedua Iran, ketiga Kuwait, keempat Arab Saudi, dan yang kelima adalah Venezuela. Pada awalnya OPEC bermarkas di Jenewa, Swiss, yakni mulai tanggal 21 Januari tahun 1961 hingga bulan Agustus tahun 1965. Selanjutnya markas OPEC pindah ke Wina, Austria sejak tahun 1965. Faktor khusus berdirinya OPEC dipicu oleh keputusan sepihak dari Texaco, perusahaan minyak raksasa multinasional maju yang sering disebut sebagai The Seven Sisters pada tahun 1959 sampai 1960. The Seven Sisters terdiri dari yang pertama Standard Oil of New Jersey, kedua Royal Dutch Shell, ketiga Anglo Persian Oil Company, keempat Standard Oil of New York, kelima Standard Oil of California, keenam Gulf Oil, The Seven Sisters melemahkan harga minyak secara multinasional sehingga minyak di negara konsumen melimpah dan akhirnya menimbulkan kerugian bagi negara produsen. Hal inilah yang membuat harga minyak dunia jatuh. Berdirinya OPEC sendiri berdampak signifikan terhadap harga minyak di masa mendatang. Para menteri minyak dan energi dari anggota OPEC bertemu setidaknya 2 kali setahun untuk mengkoordinasikan kebijakan produksi minyak mereka.
macam-macam kebijakan OPEC. Yang pertama yaitu menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi. Yang ketiga, menstabilkan harga minyak dunia. Dan yang terakhir, menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara. Pendiri OPEC ada dua. Yang pertama, Juan Pablo Ferrer Alfonso. Juan Pablo Ferrer Alfonso adalah diplomat, politikus, dan pengacara Venezuela yang memiliki peran besar dalam pendirian dan pembentukan OPEC. Dia lahir pada tanggal 13 Desember 1902 di Venezuela, meninggal pada 3 September 1979 di Washington, D.C., Amerika. Pendiri yang kedua yaitu Abdullah Tariki, kelahiran 19 Maret 1999, Az-Zulfi, Arab Saudi, meninggal pada 7 September 1990 di Kairo, Mesir. Dia berkebangsaan Arab Saudi. Tujuan OPEC. Tujuan dari OPEC ini ialah mempertahankan harga minyak serta menolak aksi penurunan harga minyak bumi dengan secara sepihak oleh perusahaan minyak terbesar yang disebut dengan sebutan The Seven Mayor, milik Exxon, Texaco, Sokal, Gulf, British Petroleum, dan Shell. Perusahaan raksasa minyak tersebut berasal dari negara-negara maju, ialah negara Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat, serta Jepang. OPEC ini berupaya secara bersama-sama dalam menentukan kebijakan harga serta jumlah produksi dari minyak bumi yang dipasarkan dunia. Secara garis besar, tujuan OPEC ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah menggabungkan kebijakan perminyakan atas negara-negara anggota. Yang kedua, memenuhi permintaan dunia terhadap minyak bumi. Yang ketiga, melakukan penyestabilan harga minyak bumi. Yang keempat, menetapkan kebijakan-kebijakan di dalam melindungi negara-negara anggota. Yang kelima, mempertahankan harga minyak serta menolak aksi penurunan harga minyak yang diturunkan oleh perusahaan besar misalnya Texaco, Sokal, Gulf, British Petroleum, The Seven Mayor seperti Exxon dan Shell. Prinsip OPEC. Adapun prinsip dari OPEC ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengatur harga minyak dunia. Yang kedua, mengawasi harga minyak dunia. Ketiga, sebagai arena persaingan niaga, terutama itu dalam bidang perminyakan. Berikut adalah kegiatan dari organisasi OPEC. Manfaat OPEC. Manfaat OPEC mengendalikan harga minyak mentah dunia di antara sesama anggotanya yang merupakan negara-negara pengimpor minyak. Hal ini dilakukan supaya harga minyak mentah dunia tidak dikendalikan ataupun diambil alih oleh pihak-pihak tertentu. Kondisi pengendalian harga minyak oleh pihak-pihak tertentu dapat merugikan negara pengimpor minyak atau negara lainnya. Manfaat OPEC bagi Indonesia. Yang pertama, menguatkan posisi Indonesia dalam proses tawar-menawar dalam hubungan internasional. Yang kedua, memberi posisi tawar yang sangat tinggi dan strategik serta kontak yang lebih luas dengan negara-negara produsen minyak utama lainnya. Syarat penting untuk keanggotaan dalam OPEC. Yang pertama, negara yang bersangkutan secara substansi ialah pengekspor minyak mentah. Yang kedua, secara fundamental mempunyai keperluan yang sama dengan negara-negara yang sudah menjadi anggota. Yang ketiga, disetujui juga oleh mayoritas anggota OPEC. Anggota OPEC. Sampai saat ini, anggota OPEC itu sudah mengalami perkembangan yang sangat tinggi dengan adanya anggota dari beberapa negara penghasil, juga serta pengekspor minyak mentah dari berbagai belahan bumi. Berikut merupakan negara-negara anggota OPEC. Yang pertama ada Arab Saudi sebagai negara pendiri, bergabung pada September 1960.
Iran, Irak, Venezuela sebagai negara pendiri juga bergabung pada September 1960. Lalu ada Aljazair 1969, Angola bergabung pada 1 Januari 2007, Libya Desember 1962, Nigeria Juli 1971, Qatar Desember 1961, Uni Emirat Arab November 1967, Ekuador 1973 sampai 1993, lalu kembali lagi pada tahun 2007, lalu pada tahun 1973, Gabon juga bergabung dengan organisasi OPEC dengan statusnya yaitu menjadi associate member dari OPEC. Namun keluar dari organisasi tersebut dengan keanggotaan penuh dari 1975 sampai 1995. Di bulan Desember 1962, Indonesia juga bergabung dengan OPEC. Tetapi pada Mei 2008, Indonesia mengumumkan bahwa sudah mengajukan surat keluar dari organisasi OPEC pada akhir 2008, mengingat Indonesia kini sudah menjadi importir minyak sejak 2003 atau net importir serta tidak mampu untuk memenuhi kuota produksi yang menjadi ketetapan. Tetapi setelah melakukan rapat, Indonesia itu hanya disuspend dari keanggotaan OPEC. Indonesia kembali lagi menjadi anggota itu secara resmi pada tahun 2014. Diikuti dengan terpilihnya Joko Widodo ialah sebagai presiden yang baru. Pada tanggal 30 November 2016, Indonesia kembali keluar dari keanggotaan OPEC. Hal tersebut merupakan efek kebijakan OPEC yang menurunkan produksi minyak itu sebanyak 37.000 barel per hari untuk menghentikan penurunan harga minyak dunia. OPEC terbentuk ketika sebagian besar dari pasar minyak internasional terpisah dari ekonomi, dengan perencanaan terpusat dan didominasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional. OPEC muncul dengan pernyataan kebijakannya, yaitu semua negara memiliki hak untuk melaksanakan kedaulatan terhadap sumber daya alamnya. Berdirinya OPEC dipicu oleh keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional The Seven Sisters pada tahun 1959 atau 1960 yang menguasai industri minyak dan menetapkan harga di pasar internasional. Perjanjian The Tripoli-Teheran Agreement antara OPEC dan perusahaan-perusahaan swasta tersebut ada pada tahun 1970, menetapkan OPEC secara penuh dalam menetapkan pasar minyak internasional. Organisasi internasional ini dibentuk sebagai jawaban atas jatuhnya harga minyak di pasaran dunia. Kondisi ini terjadi akibat dari perusahaan minyak raksasa menurunkan harga minyak dunia, sehingga limpahan minyak negara-negara konsumen, harga minyak tidak lagi ditentukan oleh negara-negara pengekspor, melainkan menetapkan oleh negara-negara konsumen. Hal ini yang membuat harga minyak dunia jatuh pada pasar minyak dunia sebelum dibentuknya organisasi OPEC. Berdasarkan anggaran dasar dari OPEC, salah satu tujuan pokoknya adalah penentuan dari cara-cara terbaik untuk melindungi kepentingan organisasi secara individual dan kolektif. Tujuan lainnya adalah mengejar jalan-jalan dan cara-cara untuk menjaga kestabilan harga pada pasar. Untuk menjaga kestabilan harga pada pasar minyak internasional dengan maksud mencegah fluktuasi yang berdampak negatif, tetapi memperhatikan kepentingan-kepentingan dari negara-negara produsen minyak dan keperluan untuk menjaga pendapatan yang baik dari negara-negara tersebut. Peran Indonesia dalam OPEC. Indonesia telah menjadi anggota OPEC sejak tahun 1962. Sejak menjadi anggota OPEC, Indonesia ikut berperan aktif dalam penentuan arah dan kebijakan OPEC. Keikutsertaan ini khususnya dalam kegiatan stabilisasi jumlah produksi dan harga minyak di pasar internasional. Keikutsertaan Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2004, yakni saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia terpilih menjadi Presiden dan Sekjen sementara. Nationally in Indonesia, of course, the big change is that Indonesia was a net exporter and now changed into the net importer in 2004. Keikutsertaan Indonesia dalam OPEC tentunya membawa keberuntungan secara ekonomi dan politik. Sayangnya, keuntungan ekonomi Indonesia dalam keanggotaan OPEC justru menjadi perdebatan
menjelang tahun 2000-an. Hambatan Indonesia selama menjadi anggota OPEC berkaitan dengan status keanggotaan Indonesia di OPEC. Indonesia sempat mengalami hambatan khususnya menjelang tahun 2008. Posisi Indonesia di lembaga OPEC menjadi diragukan lantaran krisis dan kenaikan harga minyak dunia yang terjadi di awal tahun. Di dalam negeri pun status keanggotaan Indonesia di OPEC menjadi perdebatan di berbagai pihak. Pada Maret 2008, Indonesia mengumumkan keluar dari anggota OPEC. OPEC pun mengonfirmasi keluarnya Indonesia sebagai negara anggota pada 10 September 2008. Keuntungan Indonesia bergabung dengan OPEC. Menurut Maizar Rahman, berikut keuntungan yang didapat oleh Indonesia apabila bergabung dengan OPEC. Yang pertama, sebagai negara importir, pasokan minyak untuk Indonesia akan lebih terjamin. Jaminan ini perlu mengingat Indonesia harus bersaing dengan China, Jepang, Taiwan, dan Korea dalam mendapatkan minyak. Kita bisa mengamankan lebih banyak lagi sumber-sumber impor kita, katanya. Yang kedua, pemerintah harus bisa menarik anggota OPEC seperti Kuwait dan Qatar yang memiliki banyak dolar untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan begitu, investasi yang masuk akan lebih banyak lagi. Dan yang ketiga, dari segi diplomasi politik luar negeri, peluang Indonesia untuk mendapatkan sokongan semakin besar bila tertimpa masalah. Solidaritas antar anggota OPEC memang sangat besar. Namun, bergabungnya Indonesia tidak banyak menentukan terhadap harga minyak dunia. Menurut Maizar, produksi Indonesia tak terlalu signifikan untuk memengaruhi harga minyak. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Tetap semangat dan salam historia. See you!